sebenarnya. Jadi itu saya ingat dalam bahasa Arab hanya ada dua jenis. Jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kemudian dari segi bentuk cuma 3. Bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Ya, bentuk pertama, kalau bentuk pertama katakan mufradun. Ini artinya tunggal, satu. Jadi bisa pertama, ya, bisa pertama, bisa tunggal, semuanya benar. Ya, bisa satu. Dia menunjukkan satu. Ya, bentuk pertama, tunggal, satu. Jadi kalau ada yang tanya Ki, apa itu mufrad? Ya, bentuk pertama. Yang menunjukkan bentuk pertama atau tunggal atau satu. Kemudian yang menunjukkan dua. Ini tanda. Ini bentuk kedua. Kemudian ketiga, jam'un. Ketiga. Hanya 3. Cuma ini yang paling luas nanti pembahasannya itu dalam bahasa Arab ada namanya fi'il mudhari'. Ya, jadi insya Allah nanti akan diberikan semua. Itu bertahap, ya, bertahap. Kemudian kalau dalam kata kerja itu ada 2 bagian, ya, ada 2 bagian. Ada 2 bagian, yaitu fi'lun dan ismun. Ini kata kerja. Kemudian ini kata benda. Ini saja. Jadi bahasa Arab, dalam bahasa Arab hanya ada 2 jenis, 2 bentuk, 2 apa ya? 3 bentuk, ya, 3 bentuk. Tunggal, kemudian ada lagi namanya kata kerja, ya. Ini yang umum ini, kata kerja dengan kata benda. Ya, itu. Jadi tidak terlalu nanti ini akan dibagi-bagi ini. Ini dibagi lagi menjadi 3. Ini. Terdiri 3 ini lagi. Kalau ini 2 dibagi 2 dulu. Dibagi 2 dulu jenis, kemudian dibagi lagi. Jenisnya dibagi lagi. Ya. Jadi rangkaian-rangkaiannya itu. Ya, ini dibagi 2. Ismun ada mu'annas, ya. Mu'annasun, kemudian mudzakkar. Ya. Kemudian ini dibagi lagi. Dibagi 3. Ini juga dibagi 3. Apa itu mu'annas? Mu'annas ini jenis yang menunjukkan jenis perempuan. Nah, jadi ini yang menunjukkan jenis perempuan. Nah, contoh ini talibatun. Ya, talibatun ini bentuk pertama. Bentuk pertamanya. Ini bentuk ketiganya. Bentuk keduanya talibatani. Ya. Nah, ini. Jadi ini bentuk kedua. Ya. Kemudian kalau dibagi lagi 3, inilah pembagiannya ini. Ya. Inilah yang masuk nanti di sini. Ya. Sama mu'annas, mudzakkar, sama ini. Kemudian di sini dibagi lagi. Dibagi lagi sini. Di sini 3. Bentuk ketiga itu dibagi 3. Ya. Nah, bentuk ketiga dibagi 3. Kalau ini hanya 2, masuk di sini. Ya. Jadi kebiasaan begini kalau baru pertama susah, ternyata susah masalah. Jangan berpikir susah, ya. Kalau masalah pelajaran itu kita lah yang membuat dan kembali kepada kita. Kita yang membuat susah dan kita sendiri yang akan membuat pelajaran itu gampang. Ya, pasti kalian akan tahu apa yang harus saya lakukan supaya mata pelajaran itu mudah saya pahami. Ya, kan
jangan ada yang harus kita hindari, yaitu jangan pernah pesimis, ya, pesimis, ya. Nah, karena pesimis itu sama artinya kita meragukan kemampuan, ya, sama dia. Kalau pesimis itu berarti kita meragukan kemampuan kita, ya tidak boleh. Kalau optimis itu bagus. Optimis itu kita itu percaya diri, ya. Nah, itu kalau optimis berarti kita selalu semangat karena kita selalu percaya diri. Nah, memang itu harus dimiliki sebagai seorang pelajar, ya. Apalagi kita pelajar atau sebagai seorang santri, ya, santri itu harus selalu optimis, ya, karena perasaan optimis itu yang selalu membangkitkan semangat kita. Karena rasa optimis itu selalu memotivasi, ya, kita selalu memotivasi diri kita. Akhirnya muncul rasa percaya diri yang kuat, bukan yang tinggi, yang kuat, ya. Kalau dikatakan tinggi, akhirnya nanti, iya, itu. Ya, karena biasa ada orang merasa percaya diri sangat tinggi, tapi lama-lama nanti akan menjadi sombong. Jadi kita selalu harus menjadi orang yang kuat, ya. Dengan rasa. Ya. Ada lagi? Semua pelajaran yang kita hadapi, yang kita terima akan menjadi mudah, ya, akan menjadi mudah kalau kita yang menjadikan pelajaran itu mudah, ya, dengan cara kita selalu harus optimis, ya. Kemudian kita selalu bercermin kepada orang yang berhasil. Maksudnya adalah kita punya prinsip. Saya juga adalah seorang santri. Posisinya sama, ya, posisinya sama. Insya Allah. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu selalu ada dahulu dengan kata insya Allah, ya. Insya Allah, kata itu adalah doa, ya, doa, termasuk doa, ya. Jadi setiap apa yang kita hadapi, kita selalu mengatakan insya Allah saya akan mampu, ya, saya akan mampu selagi saya masih bisa berpikir dan masih bisa berusaha. Nah, itu intinya, ya. Kalau ada yang boleh tanyakan? Silakan. Apa contoh penggunaan kata huwa dalam kata benda dan kata kerja? Kata benda dan kata kerja. Kalau penggunaan ini, pokoknya, ya, bukan contoh yang sama.
di sini terselip, ya, terselip ada kata ganti huwa. Kalau kita artikan dia seorang laki-laki sedang berangkat. Berangkat atau pergi. Berarti kalau ada juga kata untuk sesudah. Itu Kan itu lagi selang. Berarti ada kata sesudah. Ada. Pokoknya ini. Ini dulu yang pertama. Iya, Zahara. Telah berangkat. Atau pergi. Dalam bahasa Arab dikatakan ini fi'lun mudhari'un, kata kerja yang sedang berlangsung. Nah, sedang. Kalau ini kata kerja namanya fi'lun madi. Kata kerja telah berlangsung atau berlalu, ya, atau telah dilaksanakan. Ya, yang jelasnya kita bisa variasikan bahasanya di sini. Setelah ini kata telah, sama juga dengan ini, yang bisa juga kita variasikan di sini. Kalau di sini bisa diganti akan dan ingin, tapi pemahamannya beda. Tapi bahasa Arabnya kalimatnya sama. Satu kata ini pokoknya yazhabu bisa berarti kita baru merencanakan. Pokoknya huwa yazhabu, dia ingin berangkat. Itu baru, ya, baru kita pikirkan dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau akan, dia sudah akan berangkat, berarti dia sudah akan menuju, ya. Kalau ini sedang dilakukan, tapi ini bisa tiga maknanya, tergantung bagaimana kondisi waktu, ya. Apakah baru kita menginginkan sesuatu, namanya saya ingin makan, ya, ingin, hendak, mau, itu sama, ya. Pokoknya huwa ya'kulu, ya. Kita tidak menggunakan karena kita sudah paham, pokoknya sudah paham, ya, sudah paham kalau tanpa ada kata gantinya huwa, tanpa ditulis ini, kita sudah paham. Oh, dia, pokoknya huwa ya'kulu, dia mau makan, ya. Dia ingin makan, dia akan makan, dia sedang makan. Jadi ini dikondisikan sesuai dengan kondisi, tapi bisa bermakna tiga, ya. Cuma satu kata bisa bermakna tiga keadaan, tiga kondisi, ya. Karena biasanya bertanya, umpamanya saya baru mau makan, ya, saya akan makan, berarti kalau akan makan berarti sudah siap makanan. Itu sudah siap makanan. Kalau saya ingin makan, makanan belum siap, dan makanan belum siap. Jadi kalau saya sedang makan, makanan kita sudah nikmati, ya. Jadi sedang menikmati makanan. Jadi ini satu kata bisa bermakna tiga, ya, bermakna tiga. Ingin, hendak, akan, bisa juga inginkan, ingin sama artinya hendak, sama juga bisa juga. Tapi ini biasa orang mengatakan mau makan, saya mau makan, ya. Tapi lebih banyak digunakan ini, lebih banyak, ya, digunakan ini, saya mau makan, ya, saya mau makan. Berarti kita baru mau menyiapkan, ya, baru menyiapkan. Ya, itu untuk pengguna dia atau diri sendiri.
untuk dia ini. Umpamanya ya, ada teman tak dicari, ya, dia ingin makan. Umpamanya ada dicari, oh dia mau makan, kan? Nah dia mau makan. Nah seperti itu arahnya ya. Kecuali kalau ada nanti khusus saya mau makan. Nah ada lagi itu kata gantinya anak. Nanti ini terakhir yang ke-13 ini. Ya, anak. Nahnu kami. Nahnu ini saya. Pokoknya akul. Saya ingin makan. Saya akan makan. Saya sedang makan. Jadi menunjukkan ini nanti pemahamannya adalah namanya damirun mutakallim wahdah. Ya, akan ditulis nanti ini. Nah, tapi kita hanya ini dulu sampai di sini dulu ya. Nah, nanti akan ditambah ke ada namanya mukhatabun mutakallim wahdah, kemudian ada lagi mutakallim wahdah ma'angkayun. Ada ini nahnu satu orang, pokoknya saya berbicara mewakili orang lain. Ini lebih dari satu. Kalau kata kami itu 2 orang, yang jelasnya lebih dari satu orang itu sudah dikatakan banyak kami. Ya, nahnu lebih dari satu. Ya, nahnu. Beda kali ini. Memang dia hanya 2 orang. Ya. Nah, kalau ini nahnu lebih 1 orang sudah berarti kami itu sudah mengandung arti banyak pada umumnya, ya. Nah, tapi ini tidak terukur. Hanya 1 orang bisa mewakili 1 kampung, bisa mewakili 1 kabupaten, ya. Yang jelasnya tidak terukur jumlahnya ini, tidak terukur. Ya, kami 1 orang yang berbicara bisa mewakili berapa orang. Orang itu termasuk laki-laki dan perempuan. Bisa digunakan. Ini laki-laki perempuan menggunakan ini. Sama juga dengan anak juga saya. Saya. Jadi ini anak dan nahnu bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ya, anak nahnu saya. Jadi kalau hanya mewakili anak, istilahnya damirun mutakallim wahdah, kata ganti pembicara 1 orang. Ya, saya sedang menulis. Saya sedang mengajar, saya sedang duduk. Ya, itu. Jadi hanya mewakili dirinya sendiri, pembicara 1 orang. Nah, kemudian ini 1 orang yang berbicara mewakili yang lain. Jadi walaupun hanya dia berdua, mewakili yang 1 orang lagi. Ya, itu perbedaan antara mereka dengan kami. Kalau mereka itu lebih dari 2. Mereka bisa juga dua orang yang dibicarakan, bukan 1 orang ya. Mereka kalau hanya 1 orang yang dibicarakan berarti katahu huwa. Ini perbedaannya. Nah, kalau ini nanti 2 orang ya. Jadi ukuran terkecilnya itu 2 orang. Ya, 2 orang yang dibicarakan. Kalau hanya 1 berarti kita hanya menggunakan kata huwa. Sama dengan ini. Kalau hanya 1 laki-laki yang menunjukkan laki-laki, kemudian menunjukkan perempuan, hanya kita menggunakan kata dia. Jadi itu perbedaan antara nahnu dengan huma dengan kunna ya. Jadi kalau dari segi perbedaan huma yang pertama dengan huma yang kedua, dari segi penggunaan penyesuaiannya dengan kata kerja. Nanti di situ baru nampak perbedaannya, yaitu dari huruf pertama. Kemudian ada ciri-cirinya lagi nanti itu kalau untuk kata kerja. Ada namanya anaitu. Tapi itu khusus untuk mana tadi? Fi'lun mudhari'un. Khusus fi'il mudhari. Ya, ada ciri-ciri khususnya juga. Alif, nun, ya, dan ta.
kalau ditulis begini, ya ini ana itu. Nah, ini ciri-cirinya yang paling utama yang harus kita pahami. Ya. Jadi nanti akan nampak semua, nanti akan lebih jelasnya dijelaskan kalau sudah diberikan contoh. Ya, nanti selesai dulu ini semua kata ganti sampai nahnu, ya, sampai nahnu baru kita beranjak ke contoh, disesuaikan dengan contoh. Ya. Ada lagi? Ya, tidak apa-apa bertanya saya. Ya. Jadi akan dijawab sesuai dengan kemampuan, insya Allah, ya. Pernah, kan saya pernah dengar kata antum itu untuk apa? Antum. Ya. Antum. Nah, ini antum artinya kalian. Nah, kalian. Ini menunjukkan laki-laki. Tapi ini umum. Kalau umpamanya kan ada juga ada perempuan. Nah, itu yang digunakan adalah antum. Ya, ini bisa mewakili perempuan, bisa mewakili kalian. Nah, ini lagi bentuknya namanya mukhatab, orang yang diajak berbicara atau pembicara kedua. Tapi kalau misalnya perempuan semua, Kalau perempuan semua ada khusus antunda, kalian, artinya kalian, jadi sama artinya. Ya, kalau semuanya perempuan ini yang digunakan. kalau misalnya perempuannya 3, laki-lakinya 1, tetap digunakan antumnya apa antum? Tetap digunakan antum. Ya, tetap. Jadi laki-laki mewakili. Ya, nah, itu penggunaannya. Laki-laki mewakili. Nah, tapi kalau semuanya perempuan ini digunakan. Semuanya laki-laki ini yang digunakan. Tapi kalau campur tetap ini yang digunakan. Ya, tetap. Tapi kalau kita mau lebih supaya paham, ya, supaya lebih dipahami lagi, bisa digunakan ini antum wa antum. Tapi kan ada, ya, tapi ya bisa ini digunakan, ini sangat digunakan untuk mewakili. Ya. Jadi namanya orang yang diajak berbicara atau pembicara kedua. Kalau satu, boleh anta. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, bang. Ya. Kalau hanya satu orang. Ya. Jadi kalau umpamanya saya bertanya, anta, ya. Nah, tapi bisa ini umpamanya saya bertanya, fahim tah? Fahimta, apakah Anda mengerti? Fahimti? Jawab fahimna. Kami mengerti. Kalau sendiri fahimtu. Ya, jadi ada sendiri umpamanya. Di sini saya. Kalau sendiri fahimtu. Saya mengerti. Itu untuk kata anak. Iya, ini namanya damirun muttasilun. Lain lagi namanya kata ganti. Ya, kata ganti untuk saya, kata ganti punya, kata ganti apa istilahnya, milik kita. Ya, kita yang punya. Ya, fahimtu. Saya mengerti. Kalau fahimna, saya saja kasih di sini. Fahimna, kami mengerti. Kalau apakah Anda mengerti? Hal fahimta? Pokoknya saya tanya, hal fahimta? Hal itu apakah? Iya, ini hal, ini hal artinya adalah hal ini apakah dinamakan huruf istifham? Kata tanya. Oh, kata tanya. Hal kaifa. Iya. Hal kaifa aina, di mana
Man siapa? Nah, itu ya. Ya itu kata tanya semua. Jadi istifham namanya. Istifham. Ya. Jadi kalau ditanya hal fahimta, apakah Anda, ya? Apakah engkau? Jadi engkau, Anda, kamu, ya. Tapi agak kasar kalau dikatakan kamu, ya. Jadi hal fahimta, ya. Nah, jadi kalau tanya orang, fahimna, ya kami mengerti. Tapi kalau hanya satu orang yang ditunjuk, hal fahimta. Jadi kalau saya mengatakan hal fahimtu, fahimtu kan semua. ya semuanya. Apakah kalian sudah paham? Ya. Berarti sudah masuk kata kerja. Ya. Kata kerja itu. Ya. Kata kerja. Dari kata fahim, yafhamu, ya paham. Saya sudah paham. Saya telah paham, sedang paham. Ya. Fahim itu, fahim. Jadi kalau saya tanya hal fahim, apakah Anda? Jadi jawab fahim itu. Jadi kalau saya mengatakan hal fahim itu, fahim dia, fahim itu, fahimna. Jadi kita nanti sambil apa ya? Sambil belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar percakapan. Ya, sama-sama belajar percakapan. Namanya muhadatsah. Ya, muhadatsah. Muhadatsah itu kalau percakapan artinya muhadatsah, percakapan. Ya. Kalau dalam benda berarti kalau di benda juga pakai itu seperti nanti tergantung pakai tu, tergantung apa ya, bagaimana bentuknya. Kalau kata benda. Kalau kata benda itu contohnya tadi, saya berikan contoh ya. Ya, kalau kata benda, salah satu contoh ini papan tulis. Sabu nanti. Ini pendudukan perempuan. Kata benda ini dari sini. Ya. Nanti ini akan berubah menjadi ta'un mutaharrika. Karena ini hanya dimiliki oleh kata benda. Ta marbuta dengan ta'un mutaharrika. Betul. Ya. Benda perempuan. Kata benda yang perempuan. Iya, kata benda yang menunjukkan perempuan. Nah ini as-sabura tuh ini akan berubah menjadi as-sabur. As-saburatu. Kalau tidak ada ini dibaca tanwin. Sabur. Iya, saburatu, tapi tidak bertasydid. Kalau tidak ada ini, kalau ini ya tidak beralif lam. Seperti ini tidak bertasydid. Kemudian ini dibaca tanwin. Jadi perbedaan dalam membaca juga harus diperhatikan. Kalau tidak diawali dengan alif lam, huruf pertama tidak bertasydid, kemudian huruf terakhir baca tanwin. Tanwin artinya nyaring. Tanwin artinya nyaring. Ya, kan ada itu di Al-Quran ya. Ada tajwid tanwin itu ada ya, seperti ini tanwin ya. Ini artinya nyaring. Contohnya ini ya, fathatain, dhammatain, dalam Al-Quran juga, dalam bahasa juga ada ini dipakai ini. Seperti tidak ini dan tidak pakai alif lam. Kan di Al-Quran juga begitu. Kata yang tidak diawali dengan alif lam itu pasti dibaca tanwin. Ya, pasti baca tanwin. Ya. Kan ada seperti itu di Al-Quran ya. Al-Quran juga ada seperti tanwin. Baca nyaring. Jadi kalau ada yang tanya, Ki apa itu tanwin? Itu nyaring.
Contohnya, nih, ada ini. Yang mana kayak dikatakan tanwin. Dammatain, apa ya? Fathatain, dammatain dan kasratain. Kalian tanya lagi, apa itu fathatain? Dua baris di atas. Dammatain, dua seperti ini, daf, ya, daf, dua. Kemudian kasratain, dua baris di bawah. Kan kalau satu cuma fathah, kasrah, dhamma. Kalau cuma satu, kalau dibaca, kalau tidak dengung, kalau tidak nyari seperti ini, nih ya, ini dhamma, ini fathatun, dhammatun, kasrah. Dan satu. Kenapa dikatakan fathatain, kasratain, dhammatain? Karena dua baris, dua, ya, dua. Ada lagi yang mau tanyakan? Bapak bertanya-tanya apa yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Tidak terasa ya kita sudah 1 jam lebih. Ini harus belajarnya santai saja belajarnya. Lebih bagus itu kalau kita belajar santai. Jangan tegang, tidak boleh tegang itu kalau kita belajar. Nah, jadi ini sudah contohnya yang tabundan dengan ta'ul mutaharrika. Nah, ini sudah. Ta'ul mutaharrika itu sama juga apa ya, yang menunjukkan jenis perempuan, ya. Jadi ada yang menunjukkan jenis. Kalau gampang sekali, kalau ada tanya apa perbedaan jenis laki-laki dan jenis perempuan, ya. Nah ini saja satu, ta marbu satu. Nah, kalau satu, tapi ditambah dengan ini. Kalau ini menunjukkan banyak. Jadi kalau ada yang bertanya, ada berapa jenis itu ta? Ada 2. Ta'ul marbu'atu, kemudian ta'ul mutaharrika. Jadi tabundan dan menengadah. Karena biasa ada orang yang bertanya dianggap sepele, tapi sebenarnya itu tidak sepele karena